Rahayu, Rahayu Sagung Tumati, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Ung Ulun Basuki Langgeng, Amito, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Nah, tadi kita menghadiri perayaan atau pelaksanaan pengajian Maulid Nabi di pondok pesantren kami, pondok pesantren Yaisra di Mojokerto. Nah, hari ini saya akan bahas tentang aksara Mo. Jadi mungkin Maulid Nabi berarti ada sebuah gambaran bagi saya untuk menjelaskan tentang aksara Mo, madep mantep marang Gusti. Sebenarnya saya kepingin mengundang salah satu narasumber, Mas Hada, dan saya terima kasih kepada Ustadz Fikri, Ustadz Dullah, Ustadz dan para teman-teman yang ada di sana, keluarga besar saya waktu saya ngaji di pondok pesantren Yaisra, yaitu teman-teman jamaah sholawat Ibrahimiyah. Sekian tahun saya belajar mengaji tentang peristiwa-peristiwa pengajian dzikir yang saya dapatkan. Nah, terkait dengan aksara Mo, adep mantep marang Gusti, adep mantep marang Sang Pencipta, Gusti Kang Maha Kuwasa, Gusti Kang Maha Welas Asih, luhur budi lan wicaksana. Jadi di situ menjadi sebuah ketetapan kita bersama-sama dalam rangka menjadikan hidup kita menuju sebuah kemuliaan, menuju pada sebuah ketetapan bahwa peristiwa di bulan Maulid ini adalah lahirnya baginda yang diperingati oleh orang-orang muslim, yaitu lahirnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka peringatan Maulid sendiri adalah peristiwa yang diperingati sebagai sebuah lahirnya kenabian, lahirnya peristiwa di dalam pemikiran yang sempurna. Jadi Nabi Muhammad meriwayatkan di dalam sebuah peristiwa adalah peristiwa di mana lahirnya kebaikan itu sendiri dari sebuah peristiwa yang bisa dijelaskan oleh kawan-kawan. Kita manut, kita mengikuti tentang apa yang terjadi. Nabi Muhammad juga manut kepada ketetapan oleh Sang Maha Pencipta. Oleh Sang Pencipta itulah menurut kami bisa menjadi ketetapan kita ada dan selaras dengan kebaikan itu, karena kita tidak ingkar dari apa yang menjadi perintah. Ada dua hal yang menjadi menarik dalam diskusi kami dengan keluarga besar tadi, bahwa yang pertama kemarin ada sebuah profesor siapa lupa, kalau semuanya itu di dalam diri kita adalah Sang Maha Kuasa, perintah Sang Maha Kuasa, dan kita manut sama Sang Maha Penguasa, lalu siapa yang akan dihisap? Dihisap itu menurut pandangan kawan-kawan secara syariat itu yang dihitung kebaikan dan kesalahannya. Apakah nanti ketika sudah manunggal manggalih manunggaling kaulo Gusti, kalau sifat-sifat kita sudah seperti Gusti Kang Maha Suci, ya apa yang mau dihisap? Dihisap itu sendiri, dihitung itu sendiri, karena kita telah merubah ketetapan Gusti Kang Maha Suci, Gusti Kang Maha Welas Asih, Gusti Kang Maha Luhur itu dengan praktek materi yang berbeda dengan sebuah ketetapan. Contoh, kita tidak boleh merampok, tapi jangan merampok. Maka hukum ketetapan itu bisa dua kali. Hukum ketetapan ketika kita ditangkap oleh aparat polisi atau ditangkap orang kampung, maka ketetapannya kita bisa dianiaya dan dipenjara.
Itu hukum ketetapan. Ketika dia berpindah atau melanggar sebuah ketetapan, di dunia pun sudah kita melihat ketetapan, apalagi nanti kita melihat ketetapan yang sempurna. Apakah hukum ketetapan dari Gusti Kang Maha Suci itu kita tidak bisa wa inna ilaihi rajiun, kita tidak mukso dalam sempurna, kita tidak kembali ke rumahnya Allah dengan jalan yang baik, tapi masih terganggu dan terganjal. Nah, sebenarnya itu adalah sebuah jawaban. Maka sebenarnya apa yang akan kita hitung ketika kita sudah tidak mengenal dan tidak melakukan sebuah perbuatan keji, mungkar, syubhat, takabur, riya, dengki, dan apa sebenarnya yang menjadi ketetapan kita? Maka yang terjadi adalah kita tidak melakukan upaya-upaya yang buruk dalam kehidupan dan praktek hidup kita sendiri. Nah, pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Ada kalanya kita masih mempersoalkan tentang masalah hak ketetapan. Jika kita sudah mau melihat bahwa tidak ada alam keburukan kalau tidak diciptakan oleh alam di luar yang dibawa oleh kita. Ini ada saudara saya yang dari Mojokerto tadi bertanya, kalau seumpama kita ini sudah melihat perbaikan dan kebaikan itu sendiri, kenapa tidak menjadi sebuah kenyataan di dalam hidup? Kita tidak berdebat di dalam sebuah forum wacana, tapi kita menyampaikan ini dalam forum memvisualisasi atau mempraktekkan apa yang menjadi ketetapan. Jadi apa yang saya sampaikan, kalau bisa ya mari kita praktekkan bersama-sama, termasuk saya sendiri menyampaikan dan sekaligus mempraktekkan. Hidup ini tidak akan bisa nyata tanpa kita melihat peristiwa itu dalam keseharian. Maka ketika kita melihat keberadaan emosi, keberadaan nafsu itu sendiri, ya karena kita sendiri yang menciptakan. Maka sebenarnya ketetapan itu, maka kita belajar. Saya sendiri belajar. Makanya saudara saya yang dimaksud, berarti ini dalam rangka apa? Dalam rangka belajar bersama-sama mengenal ketetapan Gusti Kang Maha Suci, Gusti Kang Maha Welas Asih, Gusti Allah itu sendiri, Gusti Ilahi yang ada di dalam ketetapan itu. Nah, maka madep mantep ini prakteknya bisa beda-beda. Visual beribadahnya boleh beda-beda. Agama semua mengajarkan hanya pada satu pintu gerbang kebaikan. Jadi tidak ada satupun di dalam semua menjalankan semua ketetapan agama, Gusti Kang Maha Suci melahirkan agama, Allah melahirkan hanya semata-mata agar kita menuju jalan yang baik. Tidak lalu kebaikan itu ditawar-tawar atau keburukan itu ditawar-tawar. Kalau bagaimana kalau saya seumpama melakukan sebuah korupsi tapi saya tetap bersedekah. Bagaimana sedekah kita ketika kita melakukan dan mengambil dari hak orang lain? Apakah itu sempurna? Atau kita mengambil sesuatu, mengkorupsi uang negara dan itu uang rakyat lalu kita berikan pada berapa sebuah kesalahan bisa ditebus dengan cuci tangan seperti itu sendiri, karena bersih belum tentu suci dan kotor belum tentu najis. Ini pemahamannya. Jadi praktek yang dilakukan secara kotor tidak bisa dilakukan pensucian. Kalau kebersihan bisa, kotor tangan, bersih tinggal dicuci. Tapi korupsi adalah praktek batin yang salah, tidak bisa dibersihkan dengan cara secara material. Karena itu adalah berhamba kepada sifat madep mantep marang Gusti. Maka praktek di dalam kehidupan kita madep mantep marang Gusti adalah mengenal bersih bukan suci dan kotor bukan najis. Cara apapun, dalam praktek apapun, jika dilakukan dengan kekotoran tidak bisa disucikan. Karena kotor atau najis itu sendiri adalah sikap dari dalam diri kita yang menggerakkan tubuh kita melakukan sebuah tindakan buruk, maka tidak bisa dibersihkan dengan cucian material. Karena hati yang kotor, maka bagaimana kekotoran hati itu tidak kita kenal. Maka kita harus mengenal sebuah nilai kebaikan. Belajar dari sebuah ketidakbaikan
tapi untuk menyempurnakan lahirnya sebuah kebaikan. Itulah makna dari Maulid, bagaimana kita mengenal kebaikan, madhep mantep marang Gusti kang Maha Suci, agar lahir pikiran-pikiran baik kita tanpa kita melihat kasta, kita melihatkan status, tidak melihatkah itu dari kelompok mana, komunitas mana, agama mana. Yang dikenalkan adalah kebaikan dari cahaya batin kita. Semoga bermanfaat. Rahayu, rahayu sakum kumarti. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bung Ulun Basuki Langgeng, Amituru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.